Aku dibuat syok. Ayahku sibuk kerja, aku terpaksa hidup bersama Ibu Tiri. Tak disangka diam-diam Ibu Tiriku sering berduaan dengan guru lesku di dalam kamar. Aku syok saat lihat mereka sedang lakukan ini. Ternyata namaku Cinta, 17 tahun. Aku anak tunggal dari keluarga kaya. Ayahku seorang pengusaha yang hampir selalu sibuk kerja, jarang pulang, dan kalaupun ada di rumah, lebih banyak bicara tentang pekerjaannya daripada tentang aku. Setelah ibu kandungku meninggal 5 tahun lalu, ayah menikah lagi dengan seorang wanita cantik bernama Maya, wanita yang kemudian kupanggil Ibu Tiri. Di mata orang luar, keluargaku terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Foto-foto kami berpose dengan senyum lebar sering terpampang di media sosial Maya. Tapi sebenarnya, aku merasa kesepian. Maya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Perawatan, arisan, fashion show kecil-kecilan, atau sekadar menghabiskan sore di kafe mahal dengan teman-temannya. Aku hanya sering ditemani suster rumah atau supir. Nilai sekolahku menurun karena aku lebih sering main dengan teman-teman daripada belajar. Mungkin karena aku butuh perhatian, butuh merasa dilihat. Sampai akhirnya ayah memutuskan, aku harus ikut les privat setiap pulang sekolah. Hari itu, aku baru pulang sekolah. Seragamku kusut, rambutku agak berantakan karena seharian tertawa bersama gengku. Begitu aku masuk rumah, Maya sudah duduk di sofa dengan wajah yang seperti biasa. Cantik, tapi dingin. Cinta, ayo cepat mandi dan ganti baju. Jangan bikin malu di depan guru lesmu, katanya tanpa menoleh, jemarinya masih sibuk scrolling ponsel. Aku menghela napas panjang. Les lagi? Aku capek. Bu, baru juga pulang sekolah. Capek? Nilai rapormu itu yang capek lihatnya. Maya akhirnya menoleh. Senyum tipis, tapi matanya menusuk. Kalau bukan karena papamu, aku juga malas urus beginian. Tapi beliau minta aku perhatikan kamu. Aku ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa perhatian itu semestinya bukan sekadar kewajiban. Tapi aku diam. Rasanya sia-sia. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Dari arah pintu masuk muncullah seorang pria muda, mungkin awal 20-an. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih, matanya tajam namun teduh. Ia membawa tas hitam berisi buku. Permisi, selamat sore. Saya Arga, guru privat yang diminta oleh Pak Adrian, ucapnya sopan. Aku sempat menahan tawa kecil. Guru privat? Seumuran kakak kelas. Bisa apa? Arga menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Mungkin karena seumuran, saya bisa lebih mudah memahami caramu belajar. Maya berdiri, menyambut Arga dengan senyum yang kali ini berbeda. Ramah, bahkan terlalu ramah. Oh, jadi kamu Arga? Wah, masih muda sekali. Pantas papanya Cinta memilih kamu. Silakan duduk. Cinta, jangan kurang ajar sama gurumu. Aku mendengus pelan, lalu duduk di kursi sebelah meja belajar di ruang tamu. Arga duduk di seberangku, mengeluarkan beberapa kertas. Baik, Cinta. Kita mulai dengan matematika, ya? Katanya lembut. Matematika? Aduh, aku benci angka, gumamku sambil menopang dagu. Benci karena sulit, atau sulit karena dibenci? Arga balik bertanya. Aku menoleh cepat, menatap matanya. Ada sesuatu dalam cara dia bicara. Tenang, tapi menusuk tepat di titik yang membuatku berpikir. Ya dua-duanya, jawabku asal. Maya hanya tersenyum tipis dari sofa, lalu berdiri. Aku ada janji dengan temanku.
Kalian belajar baik-baik, ya. Jangan bikin aku malu. Ia pergi dengan langkah elegan, meninggalkan aroma parfum mewah. Kini hanya aku dan Arga di ruang tamu. Suasana mendadak hening. Baik, kita coba soal ini. Kalau kamu tidak bisa, tidak apa-apa. Kita pelajari pelan-pelan, kata Arga sambil menuliskan soal di kertas. Aku menatap kertas itu malas-malasan. Boleh jujur? Aku nggak suka dipaksa belajar kayak gini. Arga mengangguk. Kalau begitu, anggap saja bukan belajar. Anggap ini ngobrol, tapi ngobrolnya tentang angka. Aku tertawa kecil, untuk pertama kalinya sore itu. Ngobrol tentang angka? Kamu aneh. Boleh aneh asal membuatmu paham, balasnya santai. Hari-hari berikutnya, rutinitas les privat dimulai. Anehnya, aku mulai menunggu kehadiran Arga. Bukan karena tiba-tiba aku jadi suka matematika, tapi karena dia berbeda dari orang-orang di sekitarku. Arga tidak melihatku sekadar sebagai anak manja orang kaya. Dia mendengar keluhanku, menanggapi dengan sabar, bahkan kadang menantangku dengan pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuatku berpikir lebih jauh. Suatu sore, setelah sesi les, aku memberanikan diri bertanya, Arga, kenapa sih kamu mau jadi guru privat? Kan bisa cari kerjaan lain. Dia tersenyum. Karena aku butuh biaya kuliah. Aku nggak lahir di keluarga kaya seperti kamu. Jadi, ya, aku kerja keras. Aku terdiam. Rasa malu menyelip. Aku selama ini menganggap uang itu hal yang selalu ada. Pasti berat, ya? Tanyaku pelan. Berat itu relatif. Yang penting aku punya tujuan. Dan aku percaya, semua orang bisa berubah kalau mau berusaha. Aku menelan ludah. Kata-katanya seperti menamparku. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap foto ibu kandungku yang sudah lama meninggal. Bu, aku kangen. Kalau ibu masih ada, aku nggak akan merasa sendirian kayak sekarang. Bisikku, air mata menetes tanpa sadar. Tiba-tiba pintu diketuk. Maya masuk tanpa izin. Kamu nangis? Astaga, Cinta. Jangan bikin matamu sembab. Besok ada acara keluarga. Aku buru-buru menghapus air mata. Aku cuma capek. Maya menatapku sebentar, lalu berkata dingin, kamu itu harus bersyukur. Banyak anak ingin berada di posisimu. Jangan manja. Aku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa yang kubutuhkan bukan rumah besar atau liburan mewah. Yang kubutuhkan hanya pelukan seorang ibu. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa diam. Setelah Maya keluar, aku bergumam lirih, kamu gak akan pernah jadi ibuku. Keesokan harinya, saat les, Arga langsung menyadari ada yang berbeda. Kamu kelihatan murung. Ada apa? Tanyanya. Aku menggeleng. Nggak penting. Kalau nggak penting, kenapa sampai terlihat di wajahmu? Arga tersenyum tipis. Aku akhirnya menceritakan sedikit. Tentang Maya, tentang rasa sepi, tentang bagaimana aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Arga mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, mungkin aku nggak bisa gantiin posisi ibumu. Tapi setidaknya, kamu bisa punya seseorang yang mau dengar. Itu sudah cukup, kan? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa ada orang yang benar-benar mengerti. Hari-hari berikutnya semakin berbeda. Aku mulai rajin belajar, bukan semata-mata karena ingin nilai bagus, tapi karena setiap sesi les terasa seperti ruang aman bagiku. Aku bisa jadi diriku sendiri di depan Arga, tanpa harus berpura-pura bahagia seperti yang selalu kutunjukkan di depan Maya atau ayah. Namun,
Perubahan sikapku ternyata menarik perhatian Maya. Suatu malam, saat makan malam, ia tiba-tiba berkomentar. "Belakangan ini kamu rajin sekali, Cinta. Jangan-jangan karena gurunya, bukan karena pelajarannya?" Tanyanya dengan nada setengah mengejek. Aku hampir tersedak. "Maksud ibu apa?" Maya tersenyum sinis. "Ya, Arga itu kan muda, tampan. Aku takutnya kamu salah fokus. Ingat, dia hanya guru privat, bukan lebih dari itu." Aku meremas sendok garpu di tanganku. "Aku tahu batas, Bu." "Bagus kalau tahu," jawab Maya, lalu melanjutkan makan dengan santai, seolah kalimatnya barusan tidak meninggalkan luka. "Namaku Cinta, 17 tahun. Sejak ayah memutuskan aku harus ikut les privat, rasanya hidupku semakin dipenuhi aturan. Awalnya aku kira guru privat itu hanya sementara. Tapi tidak, ayah benar-benar serius. Ia bilang aku butuh bimbingan agar bisa fokus lagi belajar." Malam itu, saat makan malam, ayah membuka pembicaraan. "Cinta, besok guru privatmu yang baru akan datang. Namanya Raka. Dia lulusan universitas ternama. Masih muda, tapi prestasinya bagus." Aku mengerling malas. "Guru lagi? Bukannya kemarin aku sudah sama Arga?" Ayah meletakkan sendoknya dengan suara berisik, menatapku serius. "Arga itu tidak bisa lagi melanjutkan. Katanya ada urusan keluarga. Jangan banyak alasan. Kamu harus serius kali ini." Aku hanya mengangguk asal, menunduk pada piringku yang sudah dingin. Maya, ibu tiriku, tersenyum tipis. "Ah, aku yakin Raka akan cocok. Aku sudah lihat fotonya saat ayahmu menunjukkan. Anak muda yang cerdas, tampan, rapi. Cocoklah untuk mendidik Cinta." Nada suaranya terdengar terlalu ringan. Aku tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dengan tatapan sinis. Kenapa dia harus menekankan kata tampan? Keesokan harinya, bel rumah berbunyi. Aku baru saja melempar tas ke sofa, belum sempat ganti baju. Dari pintu depan, muncullah seorang pria berusia sekitar 27 tahun. Rambutnya hitam rapi, kemeja biru muda menempel pas di tubuh tegapnya, wajahnya bersih dengan senyum yang sopan. "Permisi, saya Raka," katanya sambil menjabat tangan ayahku. Aku berdiri agak jauh, menyilangkan tangan. Jujur, aku masih malas. Tapi saat melihat raut wajah Maya, ada sesuatu yang membuatku tercekat. Maya berjalan cepat mendekat, wajahnya berseri-seri. "Oh, jadi kamu Raka? Selamat datang. Silakan masuk." Senyumnya begitu manis, bahkan terdengar sedikit berlebihan. Ia mengambilkan segelas jus jeruk dan menyodorkannya ke Raka. "Ini, minum dulu. Kamu pasti capek perjalanan jauh." Aku mengangkat alis. Biasanya kalau ada tamu, Maya cuma menyuruh Mbok Sumi menyiapkan. Tapi kali ini dia sendiri yang repot-repot. Ayah tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk menjelaskan soal jadwal les. "Jadi, Raka, saya ingin Cinta belajar 3 kali seminggu. Fokus ke matematika dan fisika, karena nilainya turun drastis." Raka mengangguk sopan. "Baik, Pak. Saya siap membantu." Lalu ia menoleh padaku, menatap ramah. "Cinta, kan? Senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Aku hanya menggumam singkat. "Cinta," tegur ayahku dengan suara berat. "Sopan sedikit. Jangan bikin malu." Aku mendengus pelan, lalu terpaksa menjawab. "Iya, Kak Pak Raka." Raka tertawa kecil.
Panggil saja Kak Raka kalau lebih nyaman. Maya menimpali cepat. Iya, benar. Lebih akrab kalau begitu. Kan usianya juga tidak terlalu jauh darimu. Senyumnya masih terukir manis. Matanya berkilat entah kenapa. Aku meliriknya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Maya sore itu. Biasanya dia dingin dan kaku, tapi sekarang seperti bunga yang baru disiram. Sesi les pertama pun dimulai. Raka duduk di ruang belajar, membuka buku catatan, dan mulai menjelaskan soal-soal yang bagiku terdengar membosankan. Aku lebih sibuk menggambar coretan di buku daripada memperhatikan. Cinta, coba kerjakan soal ini, kata Raka, menyodorkan kertas. Aku menatap malas. Nggak bisa. Dicoba dulu, kalau salah nggak apa-apa. Aku tetap bergeming. Serius, aku nggak mau. Raka tersenyum, tidak marah. Kalau begitu, kita bikin lebih mudah. Coba jawab ini, 2x 37. X-nya berapa? Aku menghela napas. Ya ampun, ini soal anak SMP. Bagus, berarti kamu bisa jawab. Tantangnya ringan. Aku melirik sekilas, lalu menulis cepat, X2. Lihat, ternyata bisa, katanya sambil tersenyum puas. Aku pura-pura cemberut, padahal dalam hati sedikit senang. Di luar dugaan, Maya ikut duduk di ruang tamu, pura-pura membaca majalah mode. Sesekali ia melirik ke arah kami. Aku memperhatikan dari sudut mata, senyumannya muncul lagi setiap kali Raka bicara. Bu, kenapa di sini? Biasanya ibu sibuk arisan, tanyaku ketus. Maya tersenyum tipis, tidak menoleh. Aku hanya ingin memastikan kamu serius belajar. Serius belajar? Atau serius memperhatikan Kak Raka? Batinku sinis. Setelah les selesai, Raka berdiri sambil merapikan buku. Baik, Cinta. Kamu cukup cepat tangkap. Kalau rajin, aku yakin nilaimu bisa naik. Aku hanya mengangguk. Ya, semoga. Ayah masuk lagi, menyalami Raka. Terima kasih sudah datang. Semoga betah. Raka membalas sopan. Tentu, Pak. Maya buru-buru berdiri, lagi-lagi menawarkan diri. Kamu tidak ingin makan dulu? Aku bisa suruh Mbok Sumi menyiapkan. Raka menggeleng. Terima kasih, Bu. Mungkin lain kali saja. Saya harus segera pulang. Oh, baiklah. Maya tampak sedikit kecewa. Aku hampir ingin tertawa melihat ekspresi itu. Astaga, apa-apaan sih? Malamnya, aku duduk di kamar sambil mengingat kejadian tadi. Ada rasa aneh melihat Maya begitu antusias. Selama ini aku tidak pernah melihatnya tersenyum selebar itu, bahkan pada ayahku sendiri. Pintu kamar diketuk. Maya masuk sambil membawa sebotol lotion. Kamu tadi lumayan, meski agak malas. Tapi sepertinya Raka sabar sekali menghadapi kamu. Aku mengangguk singkat. Iya, dia baik. Maya duduk di pinggir ranjangku, sesuatu yang jarang ia lakukan. Menurutmu, dia tampan, kan? Aku menoleh cepat, kaget. Apa? Maya tersenyum samar. Aku hanya bertanya. Banyak murid perempuan yang bilang dia tampan. Aku mengerutkan kening. Kenapa ibu tanya begitu? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya penasaran. Ia berdiri lagi, menyemprotkan parfum ke tubuhnya, lalu keluar kamar tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, keanehan itu semakin jelas. Setiap kali Raka datang,
Maya selalu menyambutnya langsung. Kadang dengan alasan sudah menyiapkan minuman, kadang pura-pura lewat sambil bertanya basa-basi. Senyumnya tidak pernah absen. Suatu sore, ketika aku sedang mengerjakan soal dengan Raka, Maya muncul dengan nampan berisi kue. "Nih, Kak Raka, cobain kue yang aku buat tadi siang." Raka menerima dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Enak sekali." Maya tertawa kecil, wajahnya berbinar. "Kalau suka, nanti aku buat lagi." Aku melipat tangan di dada. "Bu, biasanya ibu nggak pernah mau ke dapur. Kok sekarang rajin sekali?" Maya menoleh sebentar, senyumnya tipis tapi matanya tajam. "Untuk orang yang pantas, kenapa tidak?" Aku tercekat. Kata-katanya menancap. Raka, mungkin menyadari ketegangan itu, buru-buru mengalihkan topik. "Cinta, ayo lanjut kerjakan soal nomor 5. Aku menunduk, pura-pura fokus, meski kepalaku penuh dengan tanda tanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan ekspresi Maya, caranya menatap Raka, dan sikapnya yang tiba-tiba berubah. Jangan-jangan, gumamku sendiri, Maya tertarik pada Raka. Aku menggeleng cepat, mencoba menghapus pikiran itu. Tapi bayangan senyum lebarnya terus terulang. Ada perasaan campur aduk, antara kesal, takut, dan aneh. Kesal karena Maya bersikap berlebihan, takut kalau rahasia itu benar, dan aneh karena entah kenapa aku sendiri mulai merasa nyaman saat bersama Raka. Aku menarik selimut, menutup wajahku. Astaga, kenapa hidupku jadi serumit ini? Les pertama bersama Raka sebenarnya berjalan cukup normal. Ia duduk di kursi seberangku, menjelaskan rumus fisika yang sejak dulu menjadi musuh bebuyutanku. Kalau gaya sama dengan masa kali percepatan, berarti kalau masanya kita dobel, gayanya juga dobel. Sederhana, kan? Katanya sambil menggambar diagram kecil di buku catatan. Aku menopang dagu, setengah mendengarkan. Iya sih, tapi tetap saja aku nggak suka angka-angka." Raka tersenyum tipis. "Tidak suka bukan berarti tidak bisa. Kadang kita hanya perlu alasan yang tepat untuk belajar." Aku menghela napas. Alasan yang tepat? Aku sendiri tidak tahu apa alasanku bertahan di meja belajar ini, selain karena ayah memaksaku. Sambil menulis soal, aku mencuri pandang. Raka begitu serius, alisnya sedikit berkerut, tangannya luas menulis. Dari luar, dia terlihat seperti guru ideal, sabar, cerdas, dan ramah. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatianku sore itu. Setiap kali Maya lewat di ruang tamu, entah pura-pura mengambil majalah, menyapu debu yang sebenarnya tidak ada, atau hanya berjalan ke dapur, aku melihat Raka selalu melirik sekilas. Bukan tatapan kebetulan, tapi tatapan yang cepat, singkat, namun cukup jelas kalau diperhatikan. Dan yang lebih mengganggu lagi, Maya selalu membalas dengan senyuman. Senyum yang berbeda. Bukan senyum dingin yang biasanya ia berikan padaku, atau senyum formal pada tamu rumah. Senyum itu hangat, bahkan terlalu hangat untuk seorang ibu tiri pada guru privat anak tirinya. Aku sempat terhenti menulis. Pensilku menggantung di udara. "Cinta, coba kerjakan soal ini," kata Raka, menyodorkan buku. Aku masih menatapnya, setengah bingung, setengah curiga. Oh, iya." Aku menunduk, pura-pura fokus, padahal otakku sibuk memutar ulang pemandangan tadi. Tak lama kemudian, Maya lewat lagi. Kali ini dengan nampan berisi segelas jus jeruk. "Kak Raka, kamu pasti haus. Minum dulu," katanya sambil meletakkan gelas di meja. Senyumnya kali ini lebih lembut,
matanya berbinar. Aku spontan bersuara ketus. Bu, biasanya Mbok Sumi yang bawain minum. Kenapa sekarang repot-repot sendiri? Maya menoleh padaku, tersenyum tipis. Sesekali tidak apa-apa, kan? Lagi pula ini tamu kita. Ibu harus menyambut baik. Raka tersenyum sopan. Terima kasih banyak, Bu. Segarnya luar biasa. Maya terkekeh kecil. Kalau suka, besok-besok saya buat lagi. Aku menunduk, pura-pura menulis, tapi hatiku panas. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang tidak biasa. Begitu Maya pergi, aku meletakkan pensil dengan keras. Kenapa ibu jadi begitu sih? Gumamku, lebih pada diriku sendiri. Raka mengangkat wajah. Apa maksudmu? Aku buru-buru menggeleng. Enggak ada. Dia menatapku sebentar, seolah ingin bertanya lebih lanjut, tapi akhirnya ia kembali fokus ke bukunya. Sore itu les selesai lebih cepat dari jadwal. Baik, Cinta. Untuk hari pertama cukup segini. Jangan lupa kerjakan PR yang sudah saya kasih, kata Raka sambil merapikan bukunya. Aku hanya mengangguk. Iya. Saat Raka berpamitan, Maya muncul lagi, kali ini dengan senyum yang sama hangatnya. Kamu tidak mau makan malam di sini, Raka? Kebetulan Mbok Sumi masak sop buntut. Enak sekali. Raka tertawa kecil, menggeleng sopan. Wah, terima kasih banyak, Bu. Tapi saya harus pulang dulu. Lain kali mungkin. Oh, sayang sekali. Ya sudah, hati-hati di jalan, balas Maya, suaranya terdengar manis. Aku memperhatikan semuanya dengan mata menyipit. Ada yang salah. Aku yakin ada yang salah. Malam itu, saat makan bersama, aku tidak tahan lagi. Ayah, aku boleh tanya sesuatu? Ucapku sambil mendorong sendok di piring. Ayah menatapku singkat. Apa? Kamu yakin Raka itu guru yang tepat? Maksudku, dia masih muda banget. Ayah menghela napas panjang. Cinta, kamu jangan banyak protes. Raka itu direkomendasikan temanku. Dia pintar, disiplin, dan aku percaya dia bisa membantu kamu. Maya ikut menyahut sambil tersenyum samar. Aku rasa Raka cocok. Dia sabar sekali menghadapi cinta. Bahkan aku kagum, bisa menenangkanmu dengan cara yang halus. Aku menatapnya tajam. Iya, aku lihat ibu juga, kagum banget. Maya menoleh cepat, alisnya sedikit terangkat. Apa maksudmu? Aku pura-pura memotong daging di piring. Nggak ada, hanya komentar. Ayah mengibaskan tangan. Sudah, jangan ribut. Fokus makan. Aku tidak mau dengar perdebatan soal guru privat. Aku terdiam, tapi dalam hati rasa curigaku semakin kuat. Beberapa hari kemudian, les kedua dimulai. Aku sengaja memperhatikan lebih teliti. Dan benar saja, setiap kali Maya lewat, Raka melirik. Lalu Maya balas tersenyum. Kadang mereka hanya sekilas bertatapan, tapi itu cukup membuatku resah. Aku akhirnya memberanikan diri bicara saat Maya pergi sebentar ke halaman. Kak Raka, panggilku pelan. Iya? Ia menoleh sambil menutup bukunya. Aku mau tanya, kenapa setiap kali ibu lewat, kamu selalu lihat? Raka terlihat kaget. Wajahnya sedikit berubah, tapi ia cepat menutupi dengan senyum. Oh, masa iya? Mungkin kamu salah lihat. Aku menggeleng cepat. Enggak, aku lihat jelas. Kamu melirik, dan dia balas senyum. Itu aneh. Raka terdiam beberapa detik,
lalu berkata dengan nada hati-hati, "Cinta, kadang kita tidak bisa mengendalikan pandangan. Lagi pula, bukankah wajar kalau kita menoleh saat ada orang lewat?" "Tapi tatapanmu beda," kataku tegas. Ia tersenyum samar, kali ini tidak sehangat biasanya. "Kamu terlalu peka. Sudahlah, fokus ke pelajaran. Jangan pikirkan yang bukan-bukan." Aku terdiam, hatiku makin tidak tenang. Malam itu, aku merenung lama di kamar. Kata-kata Raka tidak sepenuhnya menghapus kecurigaanku. Justru semakin jelas, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku menatap foto ibu kandungku di meja belajar. "Bu, apa aku terlalu curiga? Atau memang benar ada yang tidak beres antara mereka?" Air mataku menetes pelan. Aku benci perasaan ini. Benci merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dan yang paling kubenci, aku mulai merasakan sesuatu pada Raka, guru privat yang seharusnya hanya mengajar. Tapi entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Keesokan harinya, saat sarapan, Maya duduk di hadapanku dengan wajah cerah. "Cinta, nanti jangan lupa Raka datang sore. Kamu harus siap. Jangan malas," katanya sambil mengaduk teh. Hari itu, sepulang sekolah, aku langsung melempar tas ke sofa. Cuacanya panas, keringat menempel di seragamku, membuatku malas bergerak. Aku menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Saat itulah Mbak Sari, suster yang sudah lama bekerja di rumah ini, mendekat dengan ekspresi penuh ragu. "Non Cinta," suaranya pelan, seolah takut didengar orang lain. Aku menoleh. "Apa, Mbak?" Dia melirik kanan kiri, lalu mendekat. "Mbak sebenarnya nggak enak cerita, tapi belakangan ini Ibu Maya sering keluar sore-sore, pas Non masih di sekolah." Aku mengerutkan kening. "Keluar kemana?" Katanya si arisan, atau ketemu teman lama. Tapi sering pulangnya malam banget. Kadang Mbak dengar Mbok Sumi ngomel karena ibu baru datang jam 10 malam. Aku terdiam, menelan ludah. "Ya terus? Memangnya kenapa?" Mbak Sari menunduk. "Entahlah, Non, Mbak cuma khawatir. Soalnya, waktu itu Mbak sempat lihat Ibu Maya dandan cantik sekali, lebih rapi daripada biasanya. Padahal katanya cuma arisan." Aku mencibir, mencoba menepis rasa aneh di dadaku. Mungkin benar arisan. Ibu itu kan suka pamer. Tapi setelah Mbak Sari pergi, kata-katanya terngiang-ngiang. Keluar sore, pulang larut, dandanan rapi. Semua itu terasa janggal. Kecurigaanku makin bertambah sore itu. Raka datang seperti biasa untuk les, duduk di ruang tamu dengan buku-buku terbuka. Awalnya aku masih bisa menahan rasa malas, mencoba fokus pada soalnya. Namun tiba-tiba Maya muncul, duduk di kursi tak jauh dari kami. Tangannya membawa majalah mode, seolah-olah sedang membaca. Tapi matanya sesekali melirik ke arah Raka. Aku tahu betul, itu bukan tatapan biasa. Itu tatapan seseorang yang memperhatikan terlalu dalam. "Cinta, coba kerjakan soal nomor 3, kata Raka, suaranya sabar. Aku menunduk, menulis asal. Tapi mataku sempat menangkap sesuatu. Saat Raka mengangkat wajah, tatapannya justru mengarah sebentar pada Maya. Sekilas saja, cepat, tapi jelas. Dan Maya membalas dengan senyum hangat yang membuatku ingin melempar buku. Aku meletakkan pensil dengan keras. "Aku nggak bisa ngerjain," kataku kesal. Raka menoleh, wajahnya tenang. "Tidak apa-apa kalau salah. Kita coba pelan-pelan." "Bukan itu masalahnya," gumamku pelan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Aku menatapnya tajam, lalu cepat-cepat menunduk.
Nggak usah tanya. Sudah, lanjut saja. Maya tersenyum samar sambil membalik halaman majalah, pura-pura tidak mendengar. Les selesai lebih cepat dari biasanya. Begitu Raka pamit, aku berlari ke kamarku. Hatiku berkecamuk, penuh amarah. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Mbak Sari masuk dengan membawa setumpuk pakaian yang baru disetrika. "Non, kenapa wajahnya masam begitu?" tanyanya. Aku mendesah panjang. "Mbak, apa benar Ibu Maya sering keluar sore?" Mbak Sari mengangguk pelan. "Iya, Non. Mbak enggak bohong. Bahkan tadi pagi Ibu sudah telepon seseorang, katanya ada janji sore nanti. Mbak enggak tahu dengan siapa." Aku mengernyit. Jangan-jangan, ucapanku terhenti, tak berani melanjutkan. "Non curiga sama siapa?" tanya Mbak Sari hati-hati. Aku menggigit bibir. Aku nggak yakin. Tapi, aku lihat sendiri Ibu Maya terlalu perhatian sama Raka. Mbak Sari terbelalak. "Astaga, Non, jangan-jangan." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku nggak mau mikir ke situ. Tapi tatapan mereka aneh. Mbak, benar-benar aneh. Keesokan harinya di sekolah, aku tidak bisa fokus. Semua teman sibuk bercanda, tapi pikiranku hanya melayang pada wajah Raka dan senyum Maya. Sepulang sekolah, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dan ternyata, benar saja, rumah sepi. Tidak ada suara Maya. "Bu Maya kemana?" tanyaku pada Mbok Sumi. "Wah, Ibu keluar sejak jam 2, Non," katanya arisan. "Belum pulang sampai sekarang." Aku menatap jam di dinding. Sudah hampir jam 5 sore. Les akan dimulai sebentar lagi. "Arisan?" gumamku dingin. Dan sore itu, Maya tidak muncul sama sekali saat Raka datang. Itu semakin menambah rasa curigaku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya tak tahan lagi. Seusai les, aku menahan Raka sebelum ia pergi. "Kak, boleh aku tanya sesuatu?" "Iya, tentu." Aku menatap matanya, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu kenal Ibu Maya sebelum jadi guruku?" Raka tampak kaget sesaat, lalu cepat-cepat menutupinya dengan senyum. "Kenal? Tidak." "Kenapa?" Aku menatapnya curiga. "Serius? Kenapa rasanya kalian seperti sudah saling mengerti?" Raka menghela napas, menunduk sejenak. "Cinta, kadang kita salah menilai. Jangan terlalu berpikir jauh. Fokuslah ke sekolahmu." Aku menggeram pelan. Jawabanmu selalu begitu. Selalu menghindar. Dia hanya tersenyum samar, lalu pamit pergi. Aku berdiri di pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Hati kecilku berkata ia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku memberanikan diri menguping percakapan Maya di telepon. Dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, ku dengar suaranya. "Iya, besok sore lagi, ya. Jangan lupa." Aku bilang ke mereka arisan, jadi aman. "Hahaha, kamu ini." Suaranya lembut, penuh tawa yang jarang sekali ia tunjukkan pada kami di rumah. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, takut ketahuan. Ketika langkahnya mendekat, aku buru-buru lari ke kamarku, menutup pintu rapat-rapat. Aku terduduk di lantai, wajahku pucat. Astaga, jangan-jangan benar. Keesokan paginya, aku berani menyinggung hal itu saat sarapan. "Bu, arisan Ibu kok sering banget, ya?" Hampir tiap sore, tanyaku dengan nada menyelidik. Maya tersenyum tipis. "Kenapa? Memangnya tidak boleh?" "Aneh saja.
Arisan kok bisa sampai larut malam? Maya menatapku, matanya tajam. Kamu mengawasiku, Cinta? Aku tersentak. Aku hanya tanya. Jaga ucapanmu. Kamu masih anak-anak. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Suaranya dingin, penuh peringatan. Ayah hanya menghela napas, tidak mau ikut dalam percakapan itu. Sudahlah, jangan ribut pagi-pagi. Aku menunduk, tapi hatiku semakin yakin. Ada sesuatu antara Maya dan Raka, dan aku harus mencari tahu. Malamnya, aku kembali berbicara dengan Mbak Sari. Mbak, kalau aku minta tolong diawasi, Mbak berani? Tanyaku serius. Mbak Sari tampak ragu. Diawasi gimana, Non? Kalau Ibu Maya keluar, coba lihat dia kemana. Tapi jangan sampai ketahuan. Mbak Sari menggigit bibir. Aduh, Non, bahaya kalau sampai Ibu tahu. Aku menggenggam tangannya. Tolong, Mbak. Aku harus tahu kebenarannya. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Non, Mbak akan coba. Aku menarik napas panjang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit. Rasanya jiwaku terjebak di antara rasa benci, takut, dan rasa penasaran yang membakar. Aku tahu, sebentar lagi, semua rahasia akan terbongkar sore itu. Udara di ruang tamu terasa pengap meski AC menyala. Buku-buku pelajaran menumpuk di meja, tapi pikiranku tak bisa fokus. Raka duduk di depanku, seperti biasa, dengan kemeja putih sederhana dan senyum sabar yang selalu membuat suasana terasa ringan. Aku mencoba menyalin rumus matematika, tetapi tiba-tiba suara langkah Maya terdengar mendekat. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, mantap dan anggun. Wah, lagi belajar apa ini? Tanyanya sambil duduk di kursi tak jauh dari Raka. Aku menoleh sebentar, ingin menjawab, tapi Maya sudah menatap Raka dengan senyum ramahnya. Matematika, Bu, jawab Raka sopan. Maya mengangguk, matanya berbinar. Matematika ya, dulu saya juga lumayan suka. Cuma sekarang kayaknya sudah lupa semuanya. Hehe. Aku menghela napas. Kenapa sih harus duduk di sini? Biasanya Maya sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi entah kenapa sejak Raka datang, ia sering mencari-cari alasan untuk ikut nimbrung. Kalau Ibu mau, bisa ikut belajar juga, kata Raka sambil tersenyum. Aku menoleh cepat, menatapnya tak percaya. Apa-apaan itu? Maya terkekeh kecil, menyibakkan rambut panjangnya. Ah, sudah telat buat saya belajar. Lagi pula saya lebih senang mendengar penjelasan orang lain. Suara kamu enak didengar, Raka. Serius. Aku merasakan darahku naik ke kepala. Suara kamu enak didengar? Apa perlu dibilang begitu di depanku? Raka tampak tersipu sedikit, lalu menjawab, Wah, terima kasih, Bu. Dan seolah belum cukup, Maya menambahkan, gak heran anak-anak suka belajar sama kamu. Kamu sabar, pintar, dan menyenangkan. Aku meletakkan pensil dengan keras, membuat suara tak yang memecah momen itu. Kamu kenapa, Cinta? Tanya Raka, menatapku dengan bingung. Bosan? Jawabku ketus. Maya mendecak pelan. Kamu itu ya, belajar sedikit saja sudah malas. Harusnya kamu bersyukur punya guru seperti Raka. Banyak anak lain yang pengin, tapi nggak dapat kesempatan. Aku mendongak, menatap Maya. Kenapa ibu seolah lebih peduli sama guruku daripada aku sendiri? Ruangan mendadak hening. Maya menatapku dengan mata menyipit, sementara Raka mencoba tersenyum canggung. Cinta, jangan bicara begitu,
kata Maya dingin. Ibu hanya mengobrol biasa. Jangan salah paham. Aku ingin membalas, tapi lidahku keluh. Ada sesuatu di tatapan mereka berdua yang membuatku yakin, aku memang tidak salah paham. Setelah les usai, aku langsung kabur ke kamar. Pintu kukunci rapat, lalu aku menjatuhkan diri di ranjang. Dadaku sesak, seperti ada beban berat menekan. Tak lama, terdengar ketukan pelan. "Non Cinta," suara Mbak Sari. Aku malas menjawab. "Boleh Mbak masuk?" tanyanya lagi. Aku menghela napas panjang dan bangkit membuka pintu. Mbak Sari masuk, duduk di tepi ranjang. "Mbak dengar tadi kamu agak keras sama Ibu Maya." Aku mendengus. "Mbak, aku nggak salah lihat kan? Ibu itu terlalu dekat sama Raka." Mbak Sari menunduk, ragu. "Mbak juga tadi lihat, caranya Ibu bicara dan tertawa. Beda dari biasanya." Aku memeluk bantal, menahan amarah. "Aku duduk di sana, Mbak, tapi rasanya kayak aku orang ketiga. Raka malah memuji Ibu, bilang cantik dan anggun." Aku muak. Mbak Sari menatapku prihatin. "Non, kalau benar ada yang tidak beres, cepat atau lambat akan kelihatan. Kamu sabar dulu, ya." Aku menggeleng keras. "Aku nggak bisa sabar, Mbak. Aku nggak sanggup lihat mereka begitu." Malam itu, aku berusaha menenangkan diri, tapi bayangan senyum Maya dan Raka terus menghantuiku. Telingaku masih terngiang tawa mereka. Tawa yang bagiku terdengar seperti pisau mengiris perlahan. Esok harinya, saat sarapan, aku sengaja bertanya. "Ibu, kemarin senang sekali yang ngobrol sama Raka," ucapku dengan nada menyindir. Maya menoleh, matanya tajam. "Kenapa? Apa salah kalau Ibu bicara dengan guru privatmu?" Aku nggak bilang salah. Cuma, aneh saja. Kok akrab sekali, seperti teman lama? Ayah yang duduk membaca koran mendengus pelan. "Sudahlah, Cinta. Jangan bikin suasana pagi tegang. Raka itu guru yang baik. Kalau Ibu Maya akrab, ya bagus. Jangan cemburu." Aku menoleh cepat ke ayah. "Cemburu? Aku bukan cemburu. Aku cuma..." "Cinta," potong Maya dengan suara tajam. "Kamu sudah keterlaluan. Bicara sopan pada Ibu." Aku terdiam, jemariku mengepal di bawah meja. Ayah kembali ke korannya, enggan ikut campur lebih jauh. Lagi-lagi, aku merasa sendirian. Sepulang sekolah, aku sengaja memperhatikan. Benar saja, Maya berdandan lebih rapi dari biasanya. Wajahnya dipoles tipis dengan makeup, rambutnya disisir indah. "Bu, mau kemana lagi?" tanyaku ketus. Maya tersenyum samar. "Ada janji dengan teman lama. Jangan tunggu Ibu untuk makan malam." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Teman lama? Atau Raka?" Langkah Maya terhenti. Ia menoleh, menatapku tajam. "Apa maksudmu?" Aku mengangkat bahu pura-pura santai. "Enggak, cuma tanya." Maya mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. "Hati-hati, Cinta. Kamu itu anak, aku ibumu. Jangan lancang." Aku tersenyum miring, menahan gemetar. "Ibu tiriku." Maya mendesis pelan, lalu berlalu sambil membawa tas tangannya. Aku berdiri di lorong, jantungku berdebar hebat. Kata-kata itu akhirnya keluar. Tapi bukannya lega, aku justru merasa perang baru saja dimulai. Malamnya, aku merenung sendirian di balkon kamar. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi pikiranku hanya dipenuhi pertanyaan.
Apa yang sebenarnya terjadi antara Maya dan Raka? Aku tahu aku harus mencari bukti, bukan hanya perasaan. Kalau tidak, orang-orang akan bilang aku cuma remaja manja yang iri pada ibu tirinya. Aku bertekad, mulai sekarang, aku akan membuka mata lebar-lebar. Aku tidak akan membiarkan mereka terus memainkan peran pura-pura di depan semua orang. Dan aku tahu, saatnya semakin dekat. Hari itu, aku duduk di kantin sekolah dengan wajah kusut. Gelas es teh manis di depanku nyaris tak tersentuh. Padahal biasanya aku dan Nina selalu berebut siapa yang lebih cepat menghabiskan minuman. Nina, sahabatku sejak SMP, menatapku sambil menggigit gorengan. Cinta, serius deh, wajahmu kayak orang habis dimarahi guru. Ada apa lagi? Nilai jeblok? Atau ketahuan cabut? Aku mendesah panjang. Bukan, Nin. Ini soal rumah. Nina menaikkan alis. Rumah? Maksudmu, soal ibu tirimu itu? Aku menunduk, menggambar-gambar garis tak berarti di meja dengan jari. Iya, aku curiga dia ada sesuatu sama guru privatku. Nina yang sedang menelan gorengan langsung terbatuk. Hah? Kamu ngomong apa barusan? Aku menatapnya serius. Aku nggak main-main, Nin. Aku lihat sendiri cara mereka saling pandang, saling senyum. Terlalu hangat, terlalu dekat. Nggak kayak sekadar guru dan orang tua murid. Nina menepuk-nepuk dadanya, lalu tertawa keras. Astaga, Chin, kamu kebanyakan nonton drama Korea? Sumpah, itu cuma perasaanmu aja. Aku mendengus kesal. Aku serius. Aku bukan halu. Ya ampun, Cinta, ibu tirimu itu kan cantik. Okelah, tapi masa iya dia sampai sama guru privatmu yang usianya apa? Cuma beda 10 tahun. Aku menggertakkan gigi. Nin, jangan salah. Justru itu. Raka itu muda, tampan, pintar. Ibu Maya selalu berusaha dekat dengannya. Aku lihat, Nin. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Nina terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuh. Oke, coba ceritakan detailnya. Aku pun menceritakan dari awal. Bagaimana Maya terlalu antusias saat pertama kali bertemu Raka, bagaimana tatapan dan senyuman mereka terasa berbeda, sampai obrolan mereka yang kelewat akrab. Nina mendengarkan dengan wajah setengah serius, setengah menahan tawa. Begitu aku selesai, ia menghela napas panjang. Cinta, dengerin aku. Kamu ini anak tunggal, kan? Sejak ibumu meninggal, mungkin kamu merasa kesepian. Terus datanglah ibu tiri yang, yah, mungkin kamu belum bisa terima sepenuhnya. Jadi sekarang kamu sensi banget kalau dia dekat sama orang lain. Termasuk guru privatmu. Aku menggeleng keras. Enggak, Nin. Aku bisa bedain rasa sensi sama rasa curiga. Ini, naluri. Naluri perempuan. Kamu ngerti enggak? Nina menatapku lama, lalu menyeringai. Naluri perempuan? Walah, Chin, umurmu baru 17, tapi gaya ngomongmu kayak emak-emak curiga sama tetangga. Aku menggebrak meja kecil di depanku. Aku serius. Nin? Beberapa anak di kantin menoleh ke arah kami. Aku menunduk malu, sementara Nina cekikikan. Ya sudah, jangan marah. Aku cuma bilang, mungkin kamu terlalu mikir. Tapi kalau memang kamu yakin, ya terserah. Cuma, jangan sampai kamu bikin drama sendiri terus akhirnya malu karena salah sangka. Aku menggigit bibir. Kata-katanya memang ada benarnya, tapi aku tidak bisa mengabaikan firasatku. Nin, kataku pelan,
Kalau kamu ada di posisiku, apa kamu bakal diam aja? Nina menatapku, lalu wajahnya sedikit melunak. Kalau aku, mungkin aku bakal cari bukti dulu. Jangan cuma pakai perasaan. Karena kalau salah, kamu yang rugi. Nama kamu yang jelek. Lagian, siapa juga yang mau percaya kalau seorang ibu tiri yang terlihat sempurna jatuh cinta sama guru privat anaknya? Aku terdiam. Perutku terasa melilit. Itu dia masalahnya. Semua orang bakal bela Maya. Ayahku pun gak akan percaya. Nina menyandarkan punggung, memainkan sedotan di gelasnya. Ya sudah, kalau gitu jangan gegabah. Kamu intai aja dulu. Catat gerak-geriknya. Kalau perlu, minta bantuan orang rumah. Aku menunduk, memikirkan Mbak Sari yang sudah beberapa kali memperingatkanku soal kepergian Maya. Gumamku. Mungkin itu ide bagus. Sepulang sekolah, aku terus memikirkan percakapan dengan Nina. Kata-katanya bergema di kepalaku, cari bukti dulu. Setibanya di rumah, aku langsung ke dapur mencari Mbak Sari. Mbak, panggilku pelan. Mbak Sari yang sedang mengupas bawang menoleh. Iya, Non. Ada apa? Aku menarik kursi, duduk di dekatnya. Aku tadi cerita sama Nina soal Ibu Maya. Dia bilang aku harus cari bukti. Jangan cuma pakai perasaan. Mbak mau bantu aku? Mbak Sari meletakkan pisau, wajahnya terlihat khawatir. Bantu apa, Non? Kalau Ibu Maya keluar rumah lagi, coba ikuti dari jauh. Atau tanya diam-diam ke sopir. Aku butuh tahu dia kemana. Mbak Sari menatapku lekat-lekat. Non, ini berbahaya. Kalau ibu tahu Mbak ikut campur, Mbak bisa dipecat. Aku menggenggam tangannya. Aku janji gak akan biarin itu terjadi. Tapi tolong, Mbak, aku gak bisa sendiri. Mbak Sari menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Mbak akan coba. Tapi Non juga harus hati-hati. Jangan sampai gegabah. Hatiku sedikit lega. Setidaknya aku tidak sendirian. Malam itu, aku menulis di buku harian. Nina bilang aku mungkin terlalu banyak nonton drama. Tapi aku tahu, ada yang salah di rumah ini. Aku bisa merasakannya. Senyum Maya, tatapan Raka, obrolan mereka, semua terlalu jelas untuk diabaikan. Naluriku berteriak, dan aku tidak akan menutup telinga. Jika benar ada rahasia, aku akan menemukannya. Bagaimanapun caranya. Tanganku gemetar saat menutup buku itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang berjalan di jalur berbahaya. Jalur yang bisa membuka luka besar, bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargaku. Namun aku tidak punya pilihan. Naluri ini terlalu kuat untuk diabaikan malam itu, rumah terasa terlalu hening. Ayah belum pulang dari kantor, seperti biasa. Suara jam dinding berdetak lambat, dan lampu ruang tamu hanya menyala temaram, memberi kesan sepi yang menusuk. Aku turun dari kamar dengan niat sederhana, mengambil segelas air di dapur. Kaki telanjangku menyentuh lantai marmer yang dingin, dan aku melangkah perlahan menuruni tangga. Tapi sebelum sampai ke dapur, mataku menangkap sesuatu. Di ruang tamu, Maya duduk di sofa. Di sampingnya, hanya berjarak sejengkal, Raka, guru privatku. Mereka tidak seperti biasanya. Wajah mereka terlalu dekat, tubuh condong ke arah satu sama lain. Suara mereka pelan, nyaris berbisik, tapi aku masih bisa menangkap nada canda yang samar. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri membeku di anak tangga, berusaha menajamkan telinga. Besok kita bisa, suara Maya pelan sekali. Apa tidak curiga? Balas Raka, juga berbisik.
Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ya Tuhan, apa yang sedang mereka bicarakan? Tanganku gemetar. Dengan hati-hati, aku melangkah turun. Tapi ternyata langkahku membuat bunyi kecil di lantai kayu. Seketika, mereka berdua menoleh. Maya tersentak, lalu tersenyum canggung. "Cinta, kamu belum tidur?" Aku menelan ludah, berusaha menyembunyikan keterkejutan. "Aku haus. Mau ambil air." Raka langsung bangkit, wajahnya terlihat kaku. Saya pamit dulu, Bu. Sudah malam." Maya mencoba menahan, tapi Raka cepat-cepat mengambil tasnya dan melangkah keluar. Aku berdiri di lorong, menatap punggungnya yang tergesa-gesa. Jantungku masih berdebar, pikiranku penuh tanda tanya. Setelah Raka pergi, Maya mendekat padaku. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam. "Kamu suka bikin orang salah paham, Cinta. Padahal tadi itu cuma ngobrol biasa." Aku menatapnya lama. "Ngobrol biasa? Duduk terlalu dekat, bisik-bisik seperti itu?" Maya mendesis pelan. "Kamu ini anak kecil, tidak tahu apa-apa. Jangan sok jadi detektif." Aku menggenggam gelas di tanganku erat-erat. "Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kalian langsung diam begitu aku datang?" Maya terdiam sepersekian detik, lalu wajahnya kembali tersenyum manis. "Sudahlah, sudah malam. Tidur. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak." Dia berlalu menuju kamarnya, meninggalkanku sendirian di dapur dengan dada berdebar kencang. Aku masuk kamar dengan pikiran kacau. Aku menutup pintu rapat-rapat, lalu menjatuhkan diri di ranjang. Itu bukan imajinasiku. Aku lihat sendiri. Mereka terlalu dekat. Terlalu rahasia. Aku memeluk bantal erat-erat, mataku panas menahan tangis. Rasanya aku ingin berteriak, ingin memberitahu ayah, ingin membuka semua kebusukan yang kucurigai. Tapi, aku tidak punya bukti selain mataku sendiri. Jika aku bicara, ayah pasti akan membelanya. Semua orang pasti akan menertawakanku, bilang aku hanya anak manja yang iri pada ibu tiri. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa harus aku yang melihat ini semua? Keesokan paginya, suasana meja makan terasa aneh. Ayah duduk dengan wajah lelah, sibuk dengan ponselnya. Maya menyajikan sarapan dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku duduk diam, menatap piringku tanpa selera. "Cinta, kenapa tidak makan?" tanya ayah tanpa mengangkat kepala dari layar ponselnya. Aku mendongak, menatap Maya. Dia balas menatapku sambil tersenyum tipis, seolah menantang. "Tidak lapar," jawabku singkat. Ayah hanya mengangguk tanpa peduli. Maya lalu menaruh sepotong roti di piringku. "Makanlah sedikit, biar ada tenaga. Kamu tidak mau jatuh sakit kan?" Nada suaranya lembut di depan ayah, tapi matanya mengirimkan pesan dingin kepadaku. "Diam, atau kau akan menyesal." Aku meremas sendok di tanganku. Rasanya aku ingin berteriak, "Ayah, lihat dia. Lihat apa yang dia lakukan semalam." Tapi mulutku terkunci. Sepulang sekolah, aku mencari Mbak Sari. "Mbak," kataku pelan di dapur, "tadi malam aku lihat sendiri. Maya sama Raka duduk berdua di ruang tamu. Dekat sekali. Bisik-bisik." Mbak Sari terbelalak. "Astaga, Non yakin?" Aku lihat dengan mataku sendiri. Mbak Sari menunduk, wajahnya cemas. "Berarti, memang ada yang tidak beres. Non harus hati-hati. Kalau benar begitu, bahaya sekali." Aku menarik napas panjang. "Aku harus cari bukti, Mbak."
Aku nggak bisa terus-terusan jadi penonton. Mbak Sari menggigit bibir. Kalau begitu, Mbak akan bantu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Aku nggak sanggup sendirian. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela, menatap langit malam. Semua terasa gelap, sama seperti hatiku yang penuh kecurigaan. Aku tahu satu hal. Semakin lama aku diam, semakin besar rahasia itu menelan rumah ini. Dan cepat atau lambat, sesuatu akan pecah. Aku duduk di kursi ruang kerja ayah, menatapnya dengan hati yang gelisah. Sejak pagi tadi aku berusaha menahan diri, tapi perasaan ini sudah terlalu menyesakkan. Aku harus bicara. Ayah sedang sibuk menatap layar laptopnya, mengetik dengan ekspresi serius. Tangannya bergerak cepat, sementara aku hanya bisa menunggu sampai ia selesai. Jantungku berdegup keras, seolah tubuhku tahu bahwa sebentar lagi aku akan melakukan sesuatu yang berisiko. Ayah, suaraku pelan, hampir bergetar. HM. Ia tidak menoleh, masih menatap layar. Aku mau cerita. Cerita apa? Tanyanya, masih tanpa menoleh. Aku menggigit bibir, lalu memberanikan diri. Tentang Bu Maya dan Pak Raka. Kali ini ayah berhenti mengetik. Tangannya terhenti di atas keyboard, lalu pelan-pelan ia menoleh menatapku. Tatapannya dingin, tajam, membuatku merasa kecil. Kenapa dengan mereka? Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku lihat sendiri. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Terlalu dekat. Ngobrol pelan seperti bisik-bisik. Waktu aku datang, mereka langsung terdiam. Pak Raka buru-buru pergi. Itu bukan hal biasa, Yah. Ayah memandangku beberapa detik tanpa bicara. Wajahnya sulit terbaca, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang mulai menguar. Cinta, katanya akhirnya, suaranya berat. Kamu sadar enggak, apa yang baru saja kamu katakan? Aku sadar. Yah, aku lihat dengan mata kepala sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya. Kamu ini kenapa sih? Dari kemarin selalu mencari-cari kesalahan Maya. Dia itu ibu tirimu, Cinta. Dia berusaha jadi bagian dari hidupmu, tapi kamu malah memusuhinya. Ayah, suaraku meninggi, mataku panas. Aku nggak mengada-ada. Aku lihat sendiri mereka duduk terlalu dekat. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa mereka langsung diam saat aku datang? Kenapa Raka buru-buru pergi? Ayah membanting tangannya ke meja. Cukup. Jangan kurang ajar begitu sama ibumu. Aku terdiam, tercekat. Kata-kata, kurang ajar, itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Ayah lebih percaya sama dia daripada aku? Tanyaku lirih, suara gemetar. Ayah menatapku dengan wajah marah. Aku percaya pada istrimu. Maya itu perempuan baik. Dia selalu mendukung ayah. Sementara kamu, hanya mencari-cari alasan supaya tidak usah ikut les. Itu kan tujuanmu? Kamu gak suka belajar sama Raka, jadi kamu fitnah orang seenaknya. Mataku membelalak, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan begitu, Yah, aku gak bohong. Demi ibu yang sudah gak ada, aku gak mungkin ngomong kalau aku gak yakin. Mendengar aku menyebut nama almarhum ibuku, wajah ayah menegang. Ada kilatan marah sekaligus sedih di matanya. Tapi bukannya luluh, ia justru semakin keras. Jangan bawa-bawa ibumu. Dia pasti sedih lihat kamu jadi anak yang suka menuduh orang. Aku tidak mau dengar lagi hal seperti ini. Paham? Aku menggeleng keras, suara terisak. Tapi, Yah. Paham? Suaranya meninggi. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Tepat saat itu, Maya muncul di pintu.
Entah sejak kapan ia berdiri di sana. Wajahnya terlihat begitu lembut di depan ayah, seolah malaikat yang tak bersalah. "Ada apa ini, Mas?" tanyanya dengan suara lembut, penuh kepura-puraan. Ayah berdiri, berjalan ke arahnya. "Tidak ada, sayang. Hanya cinta yang..." sedikit keras kepala. Maya melangkah masuk, menatapku dengan senyum tipis yang hanya bisa kulihat artinya. "Kamu sudah kalah." "Cinta?" Suaranya manis, menenangkan. "Kamu pasti salah lihat, Nak. Ibu sama Pak Raka cuma ngobrol sebentar, soal jadwal les kamu. Tidak lebih dari itu. Ibu minta maaf kalau kelihatan mencurigakan. Ibu tahu, kamu masih belum bisa sepenuhnya menerima ibu. Tapi jangan sampai salah paham seperti ini bikin hubungan kita makin renggang." Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Lihatlah dia, bisa dengan mudah membalikkan keadaan. "Ayah," suaraku lirih, penuh harap. Tapi ayah hanya menggeleng. "Sudah cukup, Cinta. Tidak ada lagi pembicaraan soal ini." Aku menunduk, air mataku menetes deras ke lantai. Rasanya sesak, seperti dikhianati 2 kali. Malamnya aku menangis sendirian di kamar. Tidak ada yang percaya padaku. Tidak ayah, tidak siapapun. Aku sendirian. Aku memeluk bantal, menutup wajah agar tangisku tidak terdengar. Maya berhasil membuat dirinya tampak suci di mata ayah, sementara aku dicap anak durhaka yang tidak tahu sopan santun. Aku teringat wajah Mbak Sari, satu-satunya orang yang percaya padaku. Tapi bahkan jika aku bercerita lebih jauh padanya, apa gunanya? Ayah tetap tidak akan mendengarkan. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata bengkak. Kalau begitu, aku harus cari cara sendiri. Aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal siapapun. Di dalam kesedihan itu, perlahan tumbuh tekad. Aku tidak akan berhenti. Aku harus membuktikan kebenaran, meski harus melawan semua orang. Aku sengaja berbaring lebih awal di kamar, pura-pura lelah. Lampu kamar kupadamkan, tirai kututup. Semua itu agar terlihat seperti aku sudah benar-benar tertidur. Padahal, mataku terpejam hanya setengah, telingaku tajam mendengar suara-suara dari lantai bawah. Detik-detik terasa lambat. Dari kejauhan, samar terdengar suara pintu pagar dibuka. Suara mesin motor Raka berhenti di halaman. Tak lama kemudian, suara Maya menyambutnya di ruang tamu. Suara itu terdengar terlalu ceria, terlalu hangat, bukan ada seorang ibu tiri yang sekadar menyambut guru privat anaknya. Aku menunggu beberapa menit. Nafasku berulang kali tercekat. Lalu, pelan-pelan, aku bangkit dari ranjang. Kakiku menapa hati-hati di lantai kayu, agar tak menimbulkan suara. Pintu kamarku buka sedikit, cukup untuk mengintip ke arah tangga. Rumah ini besar, tapi malam itu rasanya setiap sudutnya hanya menggemakan bunyi jantungku sendiri. Langkahku menuruni tangga pelan, seperti pencuri. Aku tahu risikonya. Kalau sampai ketahuan, aku bisa dimarahi habis-habisan. Tapi hatiku berkata, aku harus lihat sendiri. Aku harus tahu. Sampai di anak tangga terakhir, aku menahan napas. Ruang tamu terlihat jelas dari balik pintu kayu yang sedikit terbuka. Lampunya temaram, cahaya kuning lembut menyoroti sofa besar berwarna krem di tengah ruangan. Di sanalah mereka duduk. Raka mengenakan kemeja biru muda dengan lengan digulung, wajahnya tampak lebih santai dibanding saat mengajar. Maya duduk di sampingnya, terlalu dekat. Bukan di kursi terpisah seperti biasanya, melainkan di sofa yang sama, jaraknya hanya beberapa jengkal. Aku menahan napas lebih dalam ketika melihat Maya tertawa kecil, sambil menundukkan wajahnya ke arah Raka. Lalu, tiba-tiba, tangannya menyentuh tangan Raka. Satu gerakan sederhana, tapi penuh makna. Aku hampir menjatuhkan gelas yang kubawa sebagai alasan kalau-kalau ketahuan. Tanganku gemetar. "Mbak," bisikku pada diriku sendiri, tapi suaraku nyaris tak terdengar. Raka hanya tersenyum tipis. Dia tidak menarik tangannya. Bahkan, aku bisa melihat matanya menatap Maya dengan cara yang berbeda. Bukan tatapan profesional seorang guru privat, melainkan tatapan pria yang sedang larut dalam godaan. "Pak Raka, sejujurnya saya kagum sekali dengan caramu mengajar." Suara Maya terdengar lembut, nyaris menggoda. "Ah, Bu, saya hanya melakukan kewajiban saya.
jawab Raka, suaranya rendah. Maya terkekeh kecil, ujung jarinya masih bermain di atas punggung tangan Raka. Tapi tidak semua guru bisa sabar seperti kamu. Cinta itu anak yang keras kepala, aku sendiri kadang kewalahan. Tapi kamu bisa membuat dia mau duduk belajar. Itu luar biasa. Aku menggertakkan gigi. Keras kepala? Jadi begitu caranya dia bicara soal aku ke orang lain? Raka tertawa singkat. Cinta anak yang cerdas, Bu. Dia hanya butuh didengar. Maya mendesah manja. Seandainya semua orang sesabar kamu. Aku tidak bisa lagi mendengar dengan tenang. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya akan terdengar ke ruang tamu. Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke celah pintu, ingin memastikan aku tidak salah dengar. Lalu sesuatu terjadi. Maya memiringkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Aku jarang punya teman ngobrol yang bisa bikin nyaman begini, ucapnya lirih. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Saya juga merasa begitu, Bu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan seruan yang hampir lolos. Ya Tuhan, ini nyata. Bukan imajinasiku. Bukan drama yang kubuat di kepalaku. Tiba-tiba Raka meraih gelas di meja, berusaha mengalihkan suasana. Tapi Maya tidak bergerak menjauh. Mereka tetap duduk terlalu dekat, aura di antara mereka jelas-jelas salah. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Air mata menetes tanpa kusadari. Rasanya seperti perutku ditusuk-tusuk. Kenapa harus begini? Gumamku lirih. Aku tidak bisa lagi menonton lebih lama. Kaki-kakiku membawaku naik kembali ke kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret beban besar di pundak. Begitu pintu kamar tertutup, aku jatuh terduduk di lantai. Tangisanku pecah, deras, memenuhi kamar yang gelap. Semua dugaanku benar. Maya, ibu tiriku, dia tidak setia. Dan Raka, guru privatku, pria yang seharusnya jadi pembimbing malah jadi bagian dari pengkhianatan ini. Aku menenggelamkan wajah di bantal. Tubuhku bergetar hebat. Aku ingin berlari, berteriak, memberitahu ayah sekarang juga. Tapi aku tahu, aku sudah mencoba sekali, dan ayah tidak percaya. Kalau aku cerita lagi, ayah pasti bilang aku kurang ajar. Bisikku di sela tangis. Ayah, kenapa sih nggak bisa lihat? Di dalam kesedihan itu, sebuah tekad baru muncul. Kali ini aku tidak boleh hanya mengandalkan kata-kata. Aku butuh bukti. Sesuatu yang bisa membuat ayah tidak bisa menyangkal. Sesuatu yang bisa membuka matanya lebar-lebar. Aku mengepalkan tangan, meski masih basah oleh air mata. Kalau Maya bisa pintar menyembunyikan semuanya, maka aku harus lebih pintar. Aku harus menangkap mereka. Harus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku menatap kosong ke langit-langit kamar. Pikiran berputar-putar antara takut, marah, dan nekat. Di satu sisi, aku hanya anak 17 tahun yang sendirian, rapuh, dan terluka. Tapi di sisi lain, ada suara dalam diriku yang berbisik. Kebenaran harus terbukti, meski aku harus melakukannya sendiri. Aku duduk di bangku taman sekolah. Napas masih berat setelah berlari kecil dari kelas bahasa. Siang itu matahari terasa menyeret, tapi di dalam dadaku ada beban yang lebih berat dari panasnya terik. Aku menatap Nina yang duduk di hadapanku, wajahnya serius untuk pertama kalinya sejak kami duduk di bangku SMP. Kamu yakin mau lakukan ini, Cin? Tanya Nina pelan. Ia menaruh botol minum di sampingnya dan menatapku lurus. Aku mengangguk. Iya, aku nggak bisa diam lagi. Ayah nggak percaya, ayah berpihak ke Maya, dan kalau aku nggak punya bukti, ini bakal terus-menerus. Raka bakal terus datang, ibu bakal terus pura-pura. Aku nggak mau rumah ini hancur perlahan-lahan tanpa aku melakukan apa-apa. Nina menarik napas panjang. Oke, kamu dengar aku. Kalau mau membongkar sesuatu yang rumit seperti perselingkuhan antara ibu tiri dan guru privat, yang jelas-jelas sensitif, kita butuh strategi. Bukti foto atau rekaman itu kunci. Tanpa itu, ayah bakal bilang kamu ngarang. Aku menatapnya, merasa lega mendengar kata-katanya. Tepat. Makanya aku cerita semua ke kamu. Aku nggak bisa sendirian. Nina menggigit bibir. Pertama, kita harus tahu rutinitas mereka. Kapan Raka datang, kapan Maya pergi,
kemana Maya keluar, apakah ada tempat mereka selalu ketemu. Kedua, kita butuh alat, ponsel dengan kamera baik, baterai cadangan, dan kalau bisa, perekam suara kecil. Ketiga, ini penting, kita butuh saksi internal. Mbak Sari bisa bantu, kan? Namaku Cinta. Tapi seketika aku merasa namaku berubah jadi sesuatu yang lain. Detektif amatir yang harus memata-matai rumah sendiri. Jantungku berdetak kencang, setengah karena takut, setengah karena adrenalin yang aneh terasa membangkitkan keberanian. Aku sudah ngobrol sama Mbak Sari. Dia mau bantu, tapi takut kalau ketahuan. Aku juga nggak mau ngebebani dia, kataku. Tapi aku butuh seseorang di rumah yang bisa bantu lihat kemana Maya pergi saat malam. Mbak Sari bisa pantau diam-diam. Nina mengangguk. Bagus. Kalau Mbak mau bantu, itu setengah kemenangan. Kita mesti rancang skenario, kapan kamu bisa memotret tanpa ketahuan. Misalnya, kalau Raka sering menunggu di ruang tamu setelah jam 8, kamu bisa menyelinap dari jendela balkon sambil bawa ponsel. Atau, kalau Maya suka bawa tas kecil, mungkin ada bukti di sana, pesan singkat, foto, apapun. Aku membayangkan kembali malam itu, tangan Maya menyentuh tangan Raka, nada suara mereka yang berbisik. Momen itu masih terselip tajam di hatiku. Sekarang bayangan itu berubah jadi misi. Menangkap momen itu dalam bentuk yang tidak bisa dibantah. Nina, kataku, kalau kita dapat foto, apa yang akan kita lakukan? Langsung tunjukin ke ayah? Dia menghela napas. Itu tergantung. Kalau fotonya jelas, misalnya mereka sedang bergandengan tangan atau mencium, langsung ke ayah. Iya. Tapi jika fotonya cuma bercampur baur, misalnya mereka duduk agak dekat, kita harus lebih strategis. Bawa bukti lain, simpan beberapa rekaman, atau temukan pesan di ponsel mereka. Kita nggak mau setengah bukti yang malah bikin ayah nggak percaya. Aku menelan ludah. Aku nggak ingin hancurkan keluarga ini. Aku cuma pengin kebenaran. Nina menatapku lembut. Kamu pengin keadilan, bukan balas dendam. Ingat itu. Malam harinya aku mencoba menggambar rencana di buku catatan. Di atas kertas aku menuliskan pola kedatangan Raka, hari apa, jam berapa, pola keluar Maya, siang malam, di mana Mbak Sari bisa mengintai. Aku menandai titik-titik kamera potensial, lubang ventilasi kamar ayah, celah di antara tirai balkon, pot bunga di taman kecil yang bisa jadi tempat sembunyi ideal. Mbak Sari setuju membantu. Ia bilang akan mulai mengamati dari hari itu juga, memantau kemana Maya pergi ketika ia bilang, arisan, atau teman lama. Aku tahu risikonya besar, Mbak Sari bisa dipecat atau lebih buruk kalau ketahuan. Memikirkan itu membuatku mual, tapi tekadku lebih kuat daripada rasa takut. Non, bisik Mbak Sari di dapur malam itu, saat kami berdua menyusun jadwal. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai langsung nunjukin ke ayah kalau kamu dapat foto. Kalau salah, bisa berabe buat kamu. Aku tahu, Mbak. Jadi rencananya, kalau aku dapat bukti kuat, aku bawa ke Nina dulu. Nina bakal bantu analisa. Kalau itu cukup, kita langsung ke ayah. Mbak Sari menatapku lama. Kalau ayahmu tetap nggak percaya, kamu siap untuk apa? Pertanyaan itu menusuk. Aku terdiam. Jujur, aku belum memikirkan itu. Kalau ayah tetap menutup mata, aku bisa apa? Pikiranku mengembara pada masa ibu kandungku. Wajahnya muncul samar, seakan memberi keberanian. Aku akan cari cara lain. Aku nggak akan menyerah. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari pengintaian. Aku jadi lebih peka pada jam, kapan Raka biasanya datang untuk sesi sore, kapan Maya tiba dari keluar, kapan ayah pulang. Aku sengaja ikut membantu menata ruang tamu, alasan untuk bergerak tanpa menimbulkan curiga. Kadang aku duduk di balkon dengan ponsel menyala, pura-pura scroll media sosial tapi sebenarnya menonton ruang tamu. Degup jantungku berubah jadi penunjuk waktu. Menunggu setiap kali ada langkah kaki di bawah. Suatu sore, ketika Raka datang agak terlambat, aku sudah siap dengan ponsel yang baterainya penuh. Aku duduk di kursi dekat jendela, menunggu. Raka masuk, duduk seperti biasa, berbicara pelan. Maya lewat beberapa kali, pura-pura mengambil majalah, lalu duduk. Aku menahan napas, menunggu.
Mereka berbicara, tawa kecil mendarat di antara kata-kata. Kali ini aku tidak bergerak, hanya mengangkat ponsel sedikit, mengambil foto dari balik kaca. Hatinya berdebar, tetapi tanganku bergetar sedikit. Ketika melihat hasil foto, aku merasakan duniamu menegang. Di sana, di layar ponsel, tampak dua sosok, Maya dan Raka, duduk terlalu dekat. Tidak ada sentuhan jelas di foto itu, hanya posisi yang kompromi, tangan mereka hampir menyentuh, kepala mereka condong. Itu belum cukup untuk menyerang, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku mengirim foto itu ke Nina lewat pesan, lalu menunggu. 5 menit terasa seperti 5 jam. Ketika notifikasi masuk, aku hampir pingsan. Nina membalas, "Ini cukup buat mulai. Tapi kita butuh lebih. Perlu rekaman suara atau pesan." Aku menghela napas. Semakin jelas arah rencana kami. 1 foto awal, lalu skala bukti meningkat, rekaman wawancara bisik mereka, pesan di ponsel, atau kalau berani, bukti sentuhan. Malamnya aku tidur dengan mata terpejam tapi pikiran tak tenang. Misi baru ini membawa beban besar. Menghadapi perempuan yang kusebut ibu sehari-hari, menghadapi pria yang kuduga hianati kepercayaan ayah, dan menghadapi kemungkinan ayah memilih memihak lagi. Tapi di ujung semua itu, ada lembar kebenaran yang harus kubuka. Aku menarik selimut, menutup mata, lalu berbisik pada diriku sendiri, "Jangan mundur. Ini untuk ibu. Ini untuk dirimu." Sore itu udara lembab, hujan baru saja reda. Daun-daun di halaman masih meneteskan air, aroma tanah basah menembus ke dalam rumah. Aku duduk di kamar dengan jantung berdebar tak karuan. Rencana ini sudah kususun sejak seminggu lalu bersama Nina. Meninggalkan ponsel di ruang les dengan kamera menyala, berpura-pura lupa mengambilnya, lalu menunggu apa yang akan terjadi ketika aku tidak ada. Tangan gemetarku meraba ponsel, memastikan kamera tersembunyi dengan baik di balik tumpukan buku. Aku memilih posisi paling aman, rak kecil di sudut ruang tamu, sedikit tertutup vas bunga, tapi sudut pandangnya cukup lebar untuk merekam sofa tempat Raka dan Maya sering duduk. "Ya Tuhan, semoga berhasil," bisikku, lalu pura-pura turun ke dapur, meninggalkan ponsel itu di sana. Jam les berlangsung seperti biasa. Raka datang dengan kemeja putih, senyum ramah yang seolah polos. Maya menyambutnya dengan tawa kecil yang terlalu hangat untuk sekadar basa-basi. Aku pura-pura mendengar dari lantai atas, berusaha menahan diri agar tidak turun dan menghancurkan skenario. Setelah sekitar 1 jam, aku kembali ke ruang tamu. Aku membuat alasan, "Maaf, Kak, aku agak pusing. Lesnya berhenti dulu, ya?" Raka mengangguk. Maya pun memandangku dengan tatapan iba, atau pura-pura iba. Aku segera naik ke kamar, pura-pura istirahat. Padahal yang kulakukan adalah menunggu waktu yang tepat untuk mengambil ponselku kembali. Begitu rumah sepi, aku turun dengan langkah cepat tapi hati-hati. Ponsel itu masih di tempatnya. Tangan dinginku meraihnya, lalu aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan langsung membuka galeri. Rekaman itu berdurasi hampir setengah jam. Aku menonton dengan napas terengah, tubuh kaku. Awalnya normal, Raka menjelaskan materi, Maya bolak-balik mengambil camilan. Tapi kemudian, setelah aku pergi, karena alasan sakit kepala, suasana berubah. Maya duduk di sofa, terlalu dekat dengan Raka. Mereka bercanda kecil, tawa yang intim, lalu, aku hampir terlonjak. Tangan Maya menyentuh tangan Raka, bukan sekadar singgungan, melainkan genggaman. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Detik berikutnya lebih parah. Raka menatap Maya, wajahnya menegang antara ragu dan godaan. Maya tersenyum samar, lalu mendekat. Kepala mereka condong, jarak wajah tinggal beberapa senti. Hampir saja bibir mereka bersentuhan. Astaga, suaraku tercekat. Rekaman bergetar sedikit karena tanganku gemetar memegang ponsel. Aku menjeda video, menutup mata rapat-rapat, tubuhku gemetar hebat. Rasanya seluruh dunia runtuh di depanku. Aku benci melihatnya, tapi juga tak bisa berpaling. Bukti ini nyata. Ini bukan lagi firasat, bukan lagi gosip Mbak Sari, bukan lagi dugaanku yang bisa dipatahkan ayah. Ini rekaman. Hitam di atas putih. Air mataku jatuh ke layar ponsel. Aku menatap wajah Maya di video. Ibu tiriku, wanita yang di mata orang lain sempurna, anggun, dan penuh kasih. Lalu menatap wajah Raka, guru privat yang seharusnya jadi panutanku. "Ayah," bisikku lirih. "Kalau aku kasih lihat ini, apa ayah masih nggak percaya?" Namun tiba-tiba rasa takut mencengkeram dadaku. Bagaimana kalau aku tunjukkan video ini, lalu ayah tetap memihak Maya? Bagaimana kalau dia bilang rekaman ini editan? Atau lebih buruk, bagaimana kalau ayah marah dan keluargaku langsung hancur dalam sekejap? Aku menatap layar ponsel yang menampilkan wajah Maya dan Raka begitu dekat, hampir bersatu. Gambar itu seperti duri yang menusuk mata,
tapi aku tak sanggup menghapusnya. Kepalaku penuh pertanyaan. Kalau aku diam, aku akan terus hidup dalam kepalsuan. Kalau aku buka, keluargaku bisa hancur. Tok, tok. Aku tersentak. Suara ketukan pintu terdengar. Cinta, kamu baik-baik saja? Suara Maya dari luar, terdengar manis, seolah tak pernah melakukan apa-apa. Aku buru-buru mengunci layar ponsel dan menyeka air mata. Iya, Bu. Aku cuma capek. Kalau butuh sesuatu, bilang ya, Nak, sahut Maya lembut, lalu langkah kakinya menjauh. Aku menatap pintu kamar, tubuhku gemetar. Rasa muak, marah, dan sakit bercampur jadi satu. Bagaimana bisa dia bersikap seperti itu setelah apa yang kulihat di rekaman? Aku menggenggam ponsel erat-erat. Pikiranku terus berkecamuk. Aku ingin sekali berlari ke ruang kerja ayah, menyerahkan video ini, dan berkata, lihat, yah, ini buktinya, aku nggak bohong. Tapi langkahku terhenti oleh bayangan lain. Bayangan wajah ayah yang kecewa, marah, atau bahkan menolak mempercayai mataku sendiri. Bayangan rumah ini hancur, aku harus memilih antara membongkar atau menyimpan. Aku jatuh terduduk di lantai, air mata kembali deras. Aku harus apa? Tuhan, aku harus apa? Malam itu aku tidak tidur. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali, setiap kali jantungku serasa berhenti. Bukti itu ada di tanganku, tapi keberanian untuk menggunakannya belum kutemukan. Sejak hari aku menonton rekaman itu, semuanya berubah. Saat les berlangsung, aku duduk dengan wajah kaku. Raka mencoba bercanda seperti biasa, melemparkan senyum ramahnya, tapi aku hanya menjawab singkat. Setiap kali ia mendekat, tubuhku otomatis mundur. Aku tidak sanggup lagi berpura-pura. Raka tampak bingung, sesekali melirikku dengan dahi berkerut, seolah bertanya dalam hati, kenapa dia berubah. Tapi aku tidak peduli. Yang kulakukan hanya menatap buku tanpa benar-benar membaca. Maya, yang biasanya duduk sambil pura-pura membaca majalah atau menyiapkan minuman, tampaknya mulai menyadari perubahan sikapku. Aku bisa merasakan matanya mengawasi, tajam, seolah menelanjangiku. Malam itu, saat semua sudah tenang, aku baru saja hendak memejamkan mata ketika terdengar suara pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok. Aku terlonjak. Suara itu tidak asing. Cinta, boleh ibu masuk? Suara Maya terdengar lembut dari luar, tapi ada nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku ragu menjawab, namun akhirnya bergumam, iya, Bu. Pintu terbuka. Maya masuk dengan gaun tidurnya, wajahnya tetap anggun seperti biasa, tapi ada sorot dingin di matanya. Ia duduk di tepi ranjangku, terlalu dekat. Cinta, ia memulai dengan suara pelan, nyaris berbisik. Akhir-akhir ini kamu aneh. Sikapmu dingin ke Kak Raka. Ada apa? Aku tercekat. Tanganku menggenggam selimut erat-erat. Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma lagi capek sekolah. Maya menatapku lama. Bibirnya melengkung, tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum yang penuh peringatan. Dengar, Nak, ada hal-hal yang tidak perlu kamu pahami. Jangan pernah ikut campur urusan orang dewasa. Jantungku langsung berdegup kencang. Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus. Maya menatap mataku tajam, seolah ingin memastikan pesan itu benar-benar masuk ke kepalaku. Aku menelan ludah. Suaraku gemetar. Maksud ibu apa? Maya menyentuh pipiku dengan tangannya, lembut tapi menakutkan. Maksud ibu, kamu harus fokus sekolah. Jangan terlalu sibuk memperhatikan hal-hal yang bukan urusanmu. Mengerti? Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku berontak. Bagus, ucap Maya dengan senyum tipis, lalu berdiri. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Ingat, cinta. Diam itu emas. Pintu menutup pelan. Aku terdiam kaku di ranjang, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Kata-kata Maya menggema di kepalaku, bukan sekadar nasihat, tapi peringatan. Aku sadar, Maya tahu. Ia mungkin tidak tahu kalau aku sudah punya bukti, tapi ia bisa merasakan aku menyimpan sesuatu. Dan kini aku berada dalam posisi berbahaya. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Bukti rekaman itu masih ada di dalamnya. Tapi malam ini, setelah ancaman halus Maya, aku semakin takut. Hari itu seharusnya jadi hari yang menyenangkan. Ayah mengajakku, juga Maya, untuk menghadiri makan malam keluarga besar di sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran itu berkilauan dengan lampu kristal, dinding kaca tinggi, dan meja panjang penuh makanan mahal. Sepupu-sepupuku datang dengan pakaian terbaik mereka, dan semua orang tampak bersemangat. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan suasana itu, meski hati masih penuh resah. Rasanya sulit tersenyum normal sejak kejadian malam itu, sejak Maya mendatangiku di kamar dengan ancaman halusnya. Aku masih bisa merasakan dinginnya tatapan mata itu. Cinta, jangan murung dong. Ini kan acara keluarga, bisik ayah sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum tipis, pura-pura bahagia. Iya, yah. Aku pikir,
Setidaknya malam ini aku bisa merasa lebih aman. Karena ada banyak orang, karena Maya pasti sibuk melayani keluarga besar. Tapi ternyata aku salah besar. Baru saja makanan pembuka dihidangkan, Maya berdiri dan tersenyum cerah. Oh iya, ada tamu spesial yang ingin ibu ajak. Dia sangat berjasa buat Cinta belakangan ini. Aku spontan menoleh. Perasaanku langsung tidak enak. Dan benar saja. Dari pintu restoran, masuklah Raka dengan setelan jas rapi. Senyum ramahnya ia tebarkan ke semua orang, membuat beberapa sepupu perempuanku berbisik kagum. Aku tercekat. Kenapa dia ada di sini? Ini Raka, guru privat Cinta, ujar Maya bangga, seolah memperkenalkan seorang pahlawan. Ibu sengaja mengundang dia, supaya keluarga juga tahu siapa yang membantu Cinta belajar. Anggap saja ini bentuk terima kasih. Ayah mengangguk setuju, menyalami Raka dengan hangat. Bagus, bagus. Saya memang lihat nilai Cinta mulai membaik sedikit. Terima kasih ya, Raka. Dengan senang hati, Pak, jawab Raka dengan rendah hati. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan ekspresi wajahku. Tapi mataku sempat menangkap sesuatu. Saat Maya dan Raka beradu pandang, ada senyum samar yang hanya bisa dimengerti mereka berdua. Senyum penuh arti. Senyum yang membuat darahku mendidih. Aku menggenggam sendok terlalu keras, sampai bunyinya beradu dengan piring. Beberapa orang menoleh. Aku buru-buru pura-pura mengambil sup, padahal tanganku gemetar. Cinta, kenapa kamu? Grogi ya? Ada gurumu di sini? Maya bertanya dengan nada manis, tapi matanya menusuk seperti belati. Aku menatapnya dingin. Iya, Bu. Kaget aja. Kan biasanya acara keluarga cuma untuk keluarga. Maya tersenyum tipis. Raka sudah seperti keluarga, kan? Aku ingin berteriak saat itu juga. Ingin membongkar semuanya di depan ayah, di depan semua keluarga besar. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Nina pernah bilang aku harus punya bukti kuat, dan aku memang sudah punya. Tapi bagaimana aku bisa menunjukkan rekaman itu di tengah meja makan yang penuh tawa dan obrolan ringan? Semua akan menganggap aku gila. Sementara itu, Raka duduk di kursi kosong tepat di sebelah Maya. Mereka berbicara sopan di hadapan keluarga, tapi aku bisa melihat bahasa tubuh mereka. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu hangat, gerakan tangan yang seolah ingin bersentuhan tapi tertahan. Aku merasa mual. Nafsu makan hilang. Ayah malah tampak puas. Cinta beruntung punya guru seperti Raka. Saya harap nilai-nilainya terus naik, biar kamu bisa kuliah di luar negeri nanti. Aku hanya mengangguk, tanpa suara. Di ujung meja, aku mendengar sepupu-sepupuku berbisik. Guru privatnya cakep banget. Ya. Pantesan Cinta kelihatan murung, mungkin grogi. Aku ingin sekali bilang bukan aku yang grogi, tapi ibuku yang kelewat senang. Makan malam itu jadi mimpi buruk bagiku. Aku terjebak di meja panjang, menyaksikan Maya dan Raka memainkan peran sempurna di depan keluarga, sementara aku satu-satunya yang tahu rahasia kotor mereka. Dalam hati, aku berjanji, aku tidak bisa terus diam. Suatu saat aku harus buka suara, entah bagaimana caranya. Malam setelah acara keluarga itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan tatapan Maya dan Raka di meja makan terus menghantuiku. Aku bolak-balik di tempat tidur, sampai akhirnya aku memutuskan sesuatu. Aku harus bicara dengan seseorang. Seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Besok paginya, di sekolah, aku menarik tangan Nina ke taman belakang yang sepi. Tempat itu biasa kami gunakan untuk berbagi cerita rahasia. Nin, aku harus kasih lihat sesuatu. Suaraku bergetar, bahkan tanganku dingin saat merogoh ponsel dari saku. Nina memandangku serius. Kenapa? Kamu kelihatan pucat banget. Aku membuka galeri, lalu menunjukkan rekaman yang sempat kubuat saat pura-pura meninggalkan ponsel di ruang les. Layar kecil itu menampilkan jelas Maya dan Raka duduk berdekatan. Tangan mereka saling menggenggam, tawa kecil keluar dari mulut Maya, lalu wajah mereka semakin mendekat, hampir berciuman sebelum buru-buru menjauh. Nina menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, Cinta, ini nyata? Aku mengangguk, mataku panas. Aku nggak bohong, Nin, aku lihat sendiri. Mereka memang, ada sesuatu. Nina menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. Cinta, kamu sadarkan kalau ini serius banget? Kamu harus ngomong ke ayahmu. Jangan tunggu sampai semuanya makin parah. Aku menggigit bibirku. Tapi Nin, ayah pernah marah waktu aku cerita. Dia bilang aku nggak sopan sama Maya, katanya aku cuma cari alasan biar nggak usah les. Yaitu karena kamu belum punya bukti. Suara Nina meninggi, lalu mengecil lagi karena takut orang lain mendengar. Sekarang kamu punya. Ini bukti nyata. Kalau kamu diam terus, mereka bisa makin jauh. Kamu mau kalau ayahmu dibohongi terus? Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau menusuk dadaku. Tentu saja aku tidak mau, tapi ketakutanku masih lebih besar. Aku tahu bagaimana ayah begitu percaya pada Maya. Baginya,
Maya adalah istri sempurna, yang selalu tampil anggun di depan keluarga besar, yang membuatnya merasa bangga. Aku takut, Nin, bisikku lirih. Takut ayah lebih percaya sama Maya daripada aku. Kalau sampai gitu, aku bakal kelihatan kayak anak yang jahat, kayak mau ngancurin rumah tangga ayah sendiri. Nina menatapku iba. Cinta, kamu bukan jahat. Kamu cuma jujur. Kamu cuma pengen ayahmu lihat kenyataan. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke layar ponsel. Rekaman itu masih terputar, seolah mengejekku. Cinta, dengar aku. Nina mengguncang bahuku lembut. Kalau kamu simpan ini sendiri, kamu yang akan sakit. Aku bisa lihat kamu makin tertekan. Nanti kamu bisa benci dirimu sendiri karena nggak berani bicara. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku butuh waktu, Nin. Aku janji. Tapi belum sekarang. Nina menghela napas, jelas kecewa, tapi akhirnya mengusap punggungku. Oke, tapi jangan kelamaan. Aku nggak mau kamu terlambat, ngerti? Aku hanya bisa mengangguk lagi. Saat Nina berjalan lebih dulu ke kelas, aku tetap berdiri di taman, memandangi layar ponsel yang sudah hitam. Di dalamnya ada kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dan aku, anak 17 tahun yang masih takut kehilangan keluarganya, harus memutuskan, berani membuka mulut, atau diam sampai semua terlambat. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Guru matematika mendadak membatalkan kelas, jadi aku memutuskan langsung pulang. Mobil jemputan sekolah menurunkanku di depan gerbang rumah. Rumah terlihat sepi, hanya ada suara burung di pepohonan. Aku masuk dengan langkah santai, tapi baru beberapa detik melewati ruang tengah, telingaku menangkap sesuatu. Suara tawa. Lembut, genit, bukan tawa biasa. Dari arah kamar ayah dan Maya. Aku terdiam. Jantungku langsung berdegup kencang, telapak tanganku berkeringat. Tapi ayah sedang di luar kota. Aku tahu betul, semalam ia sudah pamit akan ada rapat bisnis selama 3 hari. Langkahku terasa berat, tapi aku tetap maju. Setiap detik tawa itu terdengar semakin jelas. Tawa Maya, bercampur dengan suara berat seorang pria. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dalam hati aku berdoa semoga aku salah dengar, semoga itu bukan yang kupikirkan. Tapi rasa ingin tahu dan rasa curigaku lebih kuat. Perlahan, aku mendorong pintu. Pemandangan yang muncul membuatku seolah ditampar keras. Maya dan Raka ada di sana, di ranjang ayahku. Maya hanya mengenakan gaun tidur tipis, rambutnya kusut, wajahnya merah. Raka duduk di sampingnya, jelas panik, buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Cinta. Maya berteriak histeris. Wajahnya pucat. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku berdiri kaku. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Jantungku nyaris melompat dari dada. Tapi di tengah rasa syok itu, naluriku bergerak lebih cepat daripada pikiranku. Tanganku merogoh saku, menarik ponsel, dan dengan gerakan spontan aku menekan tombol rekam video. Cinta, hentikan itu sekarang juga. Maya bangkit dari ranjang, wajahnya marah dan panik. Matikan ponselmu. Raka ikut berdiri, wajahnya kaku penuh rasa bersalah. Cinta, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatap mereka dengan air mata menetes di pipi, tapi tanganku tetap memegang ponsel, merekam setiap detik. Suaraku pecah, tapi tegas, kalau bukan seperti yang aku pikirkan, lalu apa ini? Maya mendekat, mencoba meraih ponselku, tapi aku mundur beberapa langkah. Jangan sentuh aku, teriakku dengan suara bergetar. Wajah Maya berubah-ubah, panik, marah, lalu memelas. Cinta, dengarkan ibu, ini salah paham. Kamu gak boleh kasih lihat ini ke ayahmu. Kamu mau hancurin rumah tangga kita. Hah? Aku menggenggam ponsel lebih erat, tubuhku gemetar. Bukan aku yang hancurin rumah tangga ini, tapi kalian. Raka menunduk, wajahnya merah padam. Ia membuka mulut, tapi Maya langsung menoleh padanya dengan tatapan tajam, seolah melarangnya bicara. Suasana kamar dipenuhi keheningan yang menyesakan, hanya ada suara napas kami yang memburu. Aku sadar satu hal, kali ini aku tidak hanya punya rekaman samar-samar seperti sebelumnya. Aku punya bukti nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa lebih kuat, meski tubuhku masih gemetar hebat. Aku berlari keluar rumah tanpa arah, air mata membanjiri wajahku. Nafasku memburu, dada terasa sesak, sementara suara Maya yang terus berteriak dari belakang masih bergema di telinga. Aku ingin menjauh sejauh mungkin darinya, dari mereka berdua. Aku berhenti di taman kecil dekat rumah, duduk di bangku sambil terisak. Tanganku gemetar saat membuka ponsel. Video yang tadi kurekam masih tersimpan aman. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Tanpa banyak pikir, aku menekan tombol kirim. Email ayahku buka, kutulis singkat. Ayah, lihatlah ini.
Aku nggak bohong. Tolong percaya sama aku. Kutinggalkan lampiran video, lalu kukirim. Beberapa menit kemudian, layar ponselku menyala. Telepon masuk, dari ayah. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat. Halo, Yah. Suara di seberang membuat tubuhku bergetar hebat. Cinta. Apa ini? Suara ayah meledak, penuh amarah bercampur kecewa. Kamu yakin ini bukan editan? Aku menangis. Ayah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku yang merekamnya. Ayah sekarang percaya sama aku, kan? Hening sesaat. Lalu suara napas ayah terdengar berat. Astaga, Maya, suaranya pelan, tapi penuh amarah yang ditahan. Kamu di mana? Cinta? Tunggu di rumah. Ayah pulang sekarang juga. Sambungan terputus. Aku memeluk ponselku erat-erat. Air mataku masih jatuh, tapi ada sedikit rasa lega. Setidaknya ayah sudah tahu. Rumah berubah jadi neraka. Aku kembali dengan langkah gontai, masih gemetar. Dari gerbang sudah terdengar suara Maya berteriak histeris. Cinta, kembalikan HP itu. Apa yang kamu lakukan? Suaranya melengking, penuh kepanikan. Aku masuk, dan langsung melihat Raka di ruang tamu. Ia tampak panik, wajahnya pucat, berdiri gelisah. Begitu melihatku, ia langsung mendekat. Cinta, tolong, hapus video itu. Jangan kirim ke siapa-siapa. Aku mohon, demi kebaikan kita semua. Aku mundur, menatapnya dengan jijik. Kebaikan kita semua? Atau kebaikan kalian? Raka terdiam, rahangnya mengeras. Maya mendekat, wajahnya setengah menangis, setengah marah. Cinta, kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu mau bikin ayahmu hancur? Mau bikin keluargamu jadi bahan gosip orang? Kamu pikir kamu pahlawan? Aku menatapnya tajam meski tubuhku gemetar. Yang bikin hancur itu kamu, Bu, bukan aku. Maya hendak menjawab, tapi suara mobil berhenti di depan rumah membuat semuanya terdiam. Pintu rumah terbanting keras. Ayah masuk dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. Maya. Semua orang membeku. Maya pucat, Raka kaku seperti patung, dan aku hanya berdiri di sisi tangga, tubuhku lemas. Ayah melangkah cepat, suaranya bergetar karena marah. Aku percaya sama kamu, Maya. Aku bela kamu mati-matian di depan anakku. Ternyata apa? Kau main belakang sama guru privat anakku sendiri? Maya mencoba mendekat, menangis terseduh. Sayang, dengarkan aku, ini tidak seperti yang kau lihat. Diam, bentak ayah, membuat Maya terperanjat. Raka buru-buru mengambil tasnya. Pak, saya pamit. Ia mencoba kabur ke pintu, tapi ayah menghalangi, mendorongnya dengan kasar. Kau bajingan. Aku bayar kau untuk mendidik anakku, bukan untuk tidur dengan istriku. Raka ketakutan, wajahnya pucat pasi, lalu berhasil menyelinap keluar rumah. Maya menjerit memanggil namanya, tapi ayah sudah menatapnya dengan tatapan yang bisa membunuh. Aku berdiri di tangga, tubuh gemetar, menyaksikan semua ini. Rumah yang selama ini sunyi dalam kepalsuan, malam itu berubah jadi medan perang. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali, skandal itu akhirnya pecah. Semua yang selama ini hanya aku simpan dalam hati, semua air mata yang pernah kutahan sendirian di kamar, meledak bersama bukti yang tak bisa terbantahkan. Ayah pulang dengan wajah murka, dan untuk pertama kalinya aku melihat lelaki itu, yang biasanya tenang dan penuh wibawa, benar-benar hancur oleh pengkhianatan. Maya berteriak histeris, menangis, memohon ampun, tapi suaranya terdengar kosong bagiku. Kata-katanya tak lebih dari serpihan kebohongan yang runtuh satu persatu. Raka? Ia kabur malam itu juga, meninggalkan rumah dengan wajah pucat pasi. Reputasi yang ia bangun sebagai guru teladan lenyap hanya dalam hitungan detik. Ayah tidak banyak bicara. Ia hanya berkata satu kalimat dengan suara berat penuh luka, "Aku sudah cukup." Dan dengan itu, ia menceraikan Maya. Tak ada lagi perdebatan, tak ada ruang untuk alasan. Semua sudah jelas, semua sudah telanjang. Rumah besar kami,
yang selama ini terlihat sempurna di mata orang lain, berubah menjadi medan perang. Tembok-temboknya masih berdiri, tapi kehangatan di dalamnya sudah lama mati. Tersisa hanya sisa-sisa pertengkaran dan isak tangis yang pernah bergaung di sana. Aku merasa hancur. Ada bagian dari diriku yang ikut runtuh. Sebab pengkhianatan ini bukan hanya tentang ayah, tapi juga tentang keluarga yang kuharapkan bisa kembali utuh setelah kepergian ibu. Namun di balik rasa sakit itu, ada juga kelegaan. Untuk pertama kalinya, suaraku didengar. Untuk pertama kalinya, kebenaran yang selama ini kupeluk sendirian akhirnya diakui. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap wajahku yang sembab dengan mata merah. Dan aku berbisik pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi membiarkan kebohongan merusak hidupku. Sejak hari itu, aku tahu, meski kebenaran bisa menghancurkan, diam hanya akan membuat luka semakin dalam. Dan aku memilih kebenaran, meski artinya, aku harus berjalan melewati puing-puing keluarga yang tak lagi sama.